Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Bertemu lagi bersama Ustazah Nisa. Mari kita simak video pembelajaran berikut ini ya. Baik anak-anak, materi yang akan Ustazah sampaikan kali ini yaitu materi sirah tentang Nabi Yunus alaihi salam. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak berikut ini ya. Nabi Yunus berasal dari Mosul, Irak. Dia masih termasuk keturunan para nabi yang mulia. Ayahnya bernama Mata, sudah meninggal dunia sejak beliau masih di dalam kandungan. Ibunya mendidiknya dengan sangat baik. Yunus pun tumbuh menjadi pribadi yang soleh dan taat beribadah. Nabi Yunus alaihi salam menjalankan dakwahnya selama 33 tahun di kota Nainawa. Namun sayang, kebanyakan dari mereka tidak mau mendengarkan seruan itu. Selama masa yang panjang tersebut, hanya 2 orang yang mau beriman. Orang itu bernama Rubail dan Tanha. Nah, jadi hikmahnya dari cerita penolakan tentang kaum Nabi Yunus bahwa Nabi itu diutus untuk manusia pada masanya. Jadi di Al-Quran surah An-Nisa juz 4 ayat 163, sesungguhnya kami mewahyukan kepadamu Muhammad sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Dan kami telah mewahyukan pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun, dan Sulaiman. Dan kami telah memberikan kitab Zabur kepada Daud. Quran Surah An-Nisa ayat 163 juz 4. Jadi, walaupun Nabi Yunus itu tidak ada yang mau beriman, hanya ada 2 orang yang mau beriman kepada Allah pada masanya, itu pun sudah tertera di dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 163 juz 4 bahwa Nabi diutus untuk manusia pada masanya. Karena penolakan yang dilakukan oleh kaum Nabi Yunus alaihi salam, maka Nabi Yunus pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kaumnya segera diberi azab. Kemudian Allah memberi petunjuk bahwa 30 hari lagi kaum Nabi Yunus alaihi salam akan diberi azab oleh Allah Subhanahu wa taala berupa awan pekat hitam yang bergulung. Awan itu akan menurunkan hujan yang sangat deras dan hujan itu akan menyebabkan banjir dan akan menenggelamkan kaum Nabi Yunus alaihi salam. Setelah hari ke-30 dan tidak ada tanda-tanda azab itu akan datang, maka kekafiran kaum Nabi Yunus alaihi salam semakin menjadi-jadi. Nabi Yunus kemudian telah mendapat petunjuk bahwa 10 hari lagi azab itu akan datang, yaitu berarti Allah Subhanahu wa taala mengundur azabnya karena ingin memberi kesempatan kepada kaum Nabi Yunus alaihi salam untuk bertaubat. Begitulah ancaman azab dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran surah Yunus ayat 70 juz 10, isi ayatnya yaitu, bagi mereka kesenangan sesaat ketika di dunia. Selanjutnya kepada kamilah mereka kembali. Kemudian kami rasakan kepada mereka azab yang berat karena kekafiran mereka. Sudah tertera di dalam Quran surah Yunus bahwa mereka akan diberi azab karena kekafiran mereka. Tanda-tanda turunnya azab sudah mulai terlihat. Namun, kaum Nabi Yunus alaihi salam tidak juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari ke-39, Nabi Yunus alaihi salam pergi diam-diam meninggalkan kaumnya. Nabi Yunus alaihi salam pergi meninggalkan kaumnya tanpa perintah dari Allah Subhanahu wa taala.
Dan pada hari ke-40, langit diselimuti awan tebal. Penduduk Nainawa mulai panik. Kota Nainawa pun menjadi gelap. Siang hari seperti malam hari. Penduduk Nainawa berkumpul di tengah kota. Dengan dipimpin oleh Rubail dan Tanha, mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa-doa dan tasbih dipanjatkan dengan sungguh-sungguh. Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang adalah yang Maha Penerima Taubat. Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan mendengar setiap doa yang dipanjatkan dengan keikhlasan dan kesungguhan hati. Baik anak-anak, jadi hikmah dari cerita di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Penerima Taubat. Di dalam Quran Surah Yunus ayat 98 juz 10, maka mengapa tidak ada penduduk suatu negeri pun yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus? Ketika mereka kaum Yunus itu beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia. Dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai waktu tertentu. Jadi Allah beri mereka kesenangan sampai waktu yang telah ditentukan. Tapi karena mereka tidak ada yang mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah pun memberikan azab kepada mereka. Nah, anak-anak, cukup sekian yang Ustazah bisa sampaikan. Insya Allah cerita Nabi Yunus alaihi salam ini akan kita lanjutkan di lain waktu. Terima kasih. Semoga apa yang Ustazah sampaikan dapat kalian pahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.